kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama katakan, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, dengan dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. We are the reason that He gave His love. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, all He could give. To show the reason to live. Mainkan aja. Menarik ya. Terakhir, untuk menunjukkan kita alasan untuk apa kita hidup. Jadi begini, Natal kita bisa pahami sebuah perayaan. Natal bisa kita pahami sebuah cerita tentang yang dari turun-menurun dari tahun ke tahun. Khususnya Anda yang lahir dari keluarga Kristen, bertumbuh di suasana gereja, dan itu menjadi satu budaya. Kalau pasca telur, kalau pas Natal itu hadiah. Dan zaman dulu kenaikan kelas itu akhir tahun. Ya, Anda yang ke-60 ke atas baru tahu ya. Jadi bukan tengah tahun, tapi akhir tahun. Jadi itu musim libur, naik kelas, libur panjang. Oke. Tetapi yang ingin saya bagikan, ternyata cerita itu bukan hanya cerita. Cerita itu sungguh ada hal yang mengejutkan. Cerita wayang Mahabharata Ramayana itu cerita atau realita? Ternyata antara Sri Lanka sama India itu waktu dengan satelit itu di bawah itu kelihatan ada jembatan. Cerita Ramayana itu. Lalu negara Dwaraka, negaranya Krishna, itu ternyata ada puing-puing kerajaan. Jadi itu bukan hanya sebuah cerita dan tidak bisa match dengan secara umum teologi, karena kita menganggap kejadian manusia itu mulai Adam, dan itu mungkin manusia sebelum Adam yang dihancur leburkan, karena Alkitab tidak cerita itu. Tetapi yang saya mau maksud, ini level kedua. Tetapi
Tetapi itu menjadi sebuah cerita, menjadi fosil, sekalipun itu real, itu benar, itu adalah sebuah sejarah. Jadi Natal kita bisa lihat itu sebagai sebuah legenda, mitos. Dan hari ini sebagian anak muda ada yang meragukan itu cerita beneran atau ceritaan. Tetapi secara meneguhkan, jadi itu juga bisa sebuah realita. Tetapi yang saya maksud, Natal tidak berhenti, dia sebuah sejarah yang nyata bahwa Yesus, ada manusia namanya Yesus. Tetapi itu adalah sebuah kisah intervensi surga atas bumi yang tidak dimulai 2000 tahun yang lalu, tapi sebuah kisah yang panjang. Karena sejak awal penciptaan, surga dan bumi itu tidak terpisah. Di Taman Eden, Tuhan itu berjalan-jalan. Jadi sejak awal Tuhan itu adalah Tuhan yang punya villa di bumi. Itu sungguh mengejutkan saya. Saya nggak pernah diajarkan. Jadi dia bertata di surga. Ini yang kita terus masuk dalam pikiran, betul? Tapi ternyata sejak awal dia punya villa di bumi, di Eden, di gunung. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan Tuhan itu berjalan-jalan. Setuju? Di mana? Di taman. Siapakah dia? Dan ini menyangkut nanti Trinitas. Dia adalah Yesus yang berteofani. 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang berinkarnasi. Apa bedanya teofani dengan inkarnasi? Saya bisa ke Amerika sebagai turis. Tapi kalau saya jadi permanen di residen, itu tidak sama dengan turis. Kalau saya turis cukup 1 bulan atau 6 bulan, saya lupa. Maksimal 6 bulan atau lewat dari itu harus keluar. Jadi berteofani, Tuhan itu hanya fisik. Tapi 2000 tahun lalu dia jadi permanen residen, berinkarnasi. Tetapi intinya dia berkunjung. Kunjungannya tidak dimulai 2000 tahun yang lalu, tetapi dimulai sejak awal penciptaan Adam dan Hawa. Jadi surga dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang terpisah dari bumi. Siapa yang mengalami setelah kejatuhan? Bangsa Israel. Bangsa lain nggak mengalami. Bangsa lain merenungkan Allah itu dengan batin dan filsafat. Apa bedanya Allah bangsa lain dengan bangsa Israel? Sebenarnya semua Allah yang dimaksud bangsa-bangsa, ya Allah yang benar. Tetapi mereka hanya menerawang. Siapa pencipta agama Tao? Aku hanya aku tahu dia ada, tapi aku tidak bisa melihat dia. Apa bedanya Allah yang diceritakan bangsa Israel? Ini yang harus menjadi dasar kekristenan kita. Allah itu mengasihi semua bangsa, tetapi dia tidak pernah menyatakan dirinya kepada bangsa lain kecuali kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel. Jadi waktu Allah itu membawa mereka keluar, itu bukan mereka hanya mendengar katanya Musa percaya aja. Tetapi mereka melihat dia datang hadir di Gunung Sinai. Dan ketika Tuhan ingin bicara dengan Musa, maka
Tuhan minta Musa naik ke gunung Sinai. Lalu kenapa Tuhan minta Musa membuat kemah tabernakel? Ini keren. Sebab setelah kemah itu jadi, maka kemuliaan Tuhan, dwelling place, vilanya Tuhan tuh pindah kemana? Kemah tabernakel. Kenapa? Ini luar biasa. Karena dia membebaskan bangsa Israel bukan hanya untuk bebas. Pertama untuk bebas karena penderitaan. Karena mereka disiksa. Tetapi yang kedua, karena Allah ingin tinggal dan ketemu umat. Supaya dia tinggal di tengah-tengah mereka. Karena bangsa Israelnya mobile, dia juga bikin rumah yang mobile. Sampai segitunya. Aku menggembara, ikut menggembara, tak barengi. Karena dia ingin tinggal di tengah-tengah umat. Nah, setelah itu Salomo membuat bangunan. Sekali lagi ketika diresmikan, api turun dari sorga, awan kemuliaan, dia tinggal di situ. Makanya ada kiblat. Amin. Jadi orang Yahudi kalau berdoa ngadep kiblat, karena rumahnya Allah di situ, pintunya di situ. Dia bukan mitos, karena waktu Salomo itu meresmikan itu dia nggak pakai korek api. Langit itu terbuka dan api dari Tuhan itu memakan habis. Dia menikmati penyembahan korban. Nah, 2000 tahun yang lalu itu bukan berdiri sendiri. Ini satu rangkaian. Sebab ketika Salomo meresmikan bait suci itu, rumah mana yang aku bisa buat? Ternyata semua rumah itu bukan puncak kunjungannya. Dia tidak puas berdiam di buatan manusia. Makanya Tuhan bilang, rubuhkan bait Allah. Jadi manusia mensakralkan, Tuhan mendesakralkan. Loh, ini dibangun 40 tahun pakai selamatan ini gitu ya. Oh, sakral bener. Tapi maka Yesus tuh bikin marah-marah ahli Taurat. Rubuhkan bait suci, aku bangun 3 hari. Dia ingin tinggal bukan buat benda mati, semewah apapun. Dia ingin tinggal dalam hati dan roh manusia yang ditebus. Itulah rumah kediamannya. Jadi dia hadir. Sejak awal dia mau hadir. Supaya Natal itu bukan berhenti menjadi sebuah legenda, sebuah sejarah, sebuah cerita indah. Karena ini bukan past tense, ini present continuous. Kalau Anda bahasa Inggris tahu present continuous, jalan terus. Kita menyembah Elohim yang dia memang berkunjung. Fall on your knees. Sebuah harapan waktu kita jalani hidup ini, bahwa kita boleh memanggil sorga, karena sorga itu berkunjung. Sorga itu bukan terpisah lagi. Sorga itu bukan misteri terus. Sorga itu bukan hanya diceritakan. Sorga itu boleh dialami.
hadir, dia membawa kesembuhan, dia bawa kelepasan, dia bawa pemulihan. Itulah Injil. Coba bandingkan dengan apa yang terjadi. Kita seringkali menjalani kekristenan sebagai budaya, sebagai satu cerita. Itu baik. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan ini Gusti Allah yang kepingin datang ke bumi. Gusti Allah yang dia mau menjumpai. Dan kita diterima sebagai anak. Anda boleh nangis di hadapan dia. Anda boleh minta tolong sama dia. Di manakah dia? Kan Yesus datang. Dia untuk membuka jalan. Dia untuk menebus kita. Karena dosa tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali nyawa. Karena itulah undang-undang kerajaan. Jadi dosa pertama itu bukan pelanggaran moral, pelanggaran atas konstitusi sorga yang dilakukan oleh perwakilan sorga, kerajaan sorga di bumi. Namanya Adam pertama. Sehingga bumi ini kolap, kayak cerita film ya. Dan maut masuk, seluruh dunia dalam kuasa maut. Makanya hari ini kita menghadapi hidup itu banyak kesusahan. Karena maut itu menguasai. Kejahatan itu, kita ketemu virus bakteri dan terus bermutasi. Mengutus putranya sebagai Adam terakhir, manusia untuk mengambil balik. Tapi itu nanti kerajaan 1000 tahun realitanya. Tetapi istilahnya apa ya, awalnya itu boleh kita nikmati sekarang. Dunia gak ngerti ini kerajaan. Jadi Anda dan saya mulai melihat Injil itu jangan agama. Ini kerajaan yang datang. Anda jadi warga negara, citizen. Saya nggak mengecilkan realita penderitaan, tantangan, kesulitan yang Anda hadapi. Gini, apa bedanya republik dengan kerajaan? Kalau republik, ada apa-apa itu urusannya rakyat. Tapi kalau kerajaan, ada apa-apa, itu tanggung jawab raja. Kalau Anda sekarang masuk, makanya negara, ada namanya negara kesemakmuran. Bahasa Inggrisnya tahu apa? Enak lebih. Commonwealth, coba terjemahkan. Suke bareng-bareng, pinter kamu. Jadi begitu Anda masuk di situ, Anda tahu di Saudi Arabia kerajaan, Anda masuk warga negara, orang kerja dikai duit. Kalau republik, ya repot-repot dewe. Loh, betul nggak? Jadi kemakmuran apa-apa itu tanggung jawabnya raja. Wow. Masalahnya kalau orang itu hilang, nggak tinggal di kerajaannya, ya dia fasilitasnya nggak dapat, atau ada yang menghambat, suratnya nggak hilang. Anda misalnya gini, Anda warga negara Indonesia, apalagi Surabaya, Pak Erik Cahyadi menjamin pokoknya wong Surabaya lak loro pasti iso apa? Nggak mungkin nggak diobati, gitu ya. Tapi kalau Anda nggak melengkapi apa suratnya BPJS, ya nggak bisa. Jadi itu juga
kuncinya harus diterima. Amin. Jadi Yesus bukan hanya menebus, tapi setelah menebus dia harus bangkit. Karena blokadenya maut itu harus dipatahkan. Kemenangan, tanda kemenangannya itu harus ditegakkan. Dia war-nya harus menang. Dia memenangkan war-nya. Bahasa Inggrisnya ada war, ada battle. Kita yang harus perang dalam konteks battle. Mengambil amin. Terus dia naik ke sorga, buka pintu yang tertutup, tembok pemisah itu bukan. Baca Efesus, pintunya dibuka. Baca Mazmur 24, pintu yang berabad-abad. Ya saya ngomong gini juga masih belajar, karena realita belum tentu cocok. Tapi bukan berarti firman itu salah. Pasti ada sebabnya, banyak salahnya kita. Jadi itu bukan sebuah mitos, itu sejarah nyata, bukan cuma sejarah, itu dia kerajaan, dengar, kerajaan yang tidak dibatasi oleh ruang. Dan dia tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dia tidak hanya berhenti waktu Yesus datang. Dia jadi ada sekarang oleh Roh Kudus. Mari kita lihat Natal itu seperti itu. Anda yang mengalami kesulitan, Anda datang, Anda nangis, Anda minta, Anda bukan motornya, Anda minta perjanjiannya. Kalau ada apa-apa itu ada sesuatu yang menghalangi atau yang mengikat, nah itu dipatahkan supaya yang sakit sembuh. Amin. Yang kekurangan menemukan channel untuk supply itu terus ngalir. Amin. Ayo kita mulai. Itulah Natal. Lagu-lagu Natal itu menyentuh hati saya. Jadi ini bukan cerita bohong. Ya. Yang namanya cerita aja dipercaya menjadi satu kekuatan. Ya. Ini bukan cerita bohong. Ya. Ini real. Saya baru terima sharing tadi siang. Rekan karate saya, dia tiba-tiba lumpuh di Shanghai karena efek vaksin. Saya tidak takut-takut. Ternyata vaksin itu buahnya yang bermasalah. Yang tubuhnya tidak tahan bisa bermasalah. Dan itu perlu di-cure. Ada obatnya, ada netralisir efeknya, Mas. Dan dia lumpuh tiba-tiba. Di sini sudah mau sakit, dia bilang lebih baik aku umite gebuk-gebukan sakitnya. Padahal dia naik gunung kuat sekali. Dan di situ dia berserah. Dan dia bilang, saya baru ngerti apa yang diomong sensei. Dia panggil saya sensei. Dulunya saya nggak ngerti. Jadi zaman Tuhan di tengah sakit. Dan ketika saya ajak berdoa, saya merasakan kita belajar sumur itu. Saya bisa nangis. Ini orang karate nggak pernah nangis. Kasih Allah. Amin. Ketika engkau melihat hatinya, biarlah engkau percaya tangannya. Amin. Fokus sama hatinya. Jangan tunggu sakit sembuh dulu. Jangan tunggu keuangan beres dulu. Realitanya, kau temukan hatinya, kau dapatkan hatinya, kau akan dapat tangan. Amin. Ya. Amin. Saudara yang belum pernah mengalami buka hati. Ya. Ini bukan cerita. Ya. Ini bukan kepercayaan. Ini sebuah perjumpaan. Amin. Ini sebuah kunjungan Amin. oleh Roh. Amin. Saya, Tuhan beri beban
Saya lagi menyelesaikan buku Kingdom Paradise Restoration. Saya kadang-kadang saya cerita sama tim, saya itu miris. Saya tunjukkan dunia teologi, dunia orang sudah terbiasa dengan namanya agama. Ini bukan agama, Bapak Ibu. Ini bukan teologi. Teologi itu syarat. Ini bukan doktrin. Ini kunjungan Tuhan atas bumi. Sehingga surga yang misterius yang tidak terjangkau itu bisa menghadiri hati kita. Ketika kau mengalami kehadirannya, dia tidak hadir, cuma hadir. Dia bukan cuma kasih. Dia berkuasa. Dia punya tujuan. Dia punya kebenaran. Holy Spirit itu yang menyatakan Yesus. Saudara yang sakit, saudara yang punya problem keuangan, saudara yang punya problem keluarga, nggak ada manusia nggak punya problem. Termasuk saya juga punya problem. Ayo kita datang dalam nama Tuhan. Karena Yesus itu bukan sekedar tokoh sejarah. Dia ada hidup sejati. Dia yang diutus. Kenapa? Karena surga nggak bisa berhubungan langsung dengan bumi. Jadi surga dia diutus oleh surga sebagai mediator. Jadi dia turun ke bumi, membawa hatinya surga Bapa itu sendiri. Dia naik ke surga membawa cerita anak kepada Bapa. Sampai bisa nyambungkan surga dan bumi, dia harus anak manusia dan anak Allah. Kalau ada kayu sama besi, ini nggak bisa lekat. Maka lem yang nyambung itu harus nempel di kayu dan bisa nempel di besi. Bagaimana surga bumi bisa tersambung melalui satu pribadi? Dia punya unsur bumi, manusia, dan dia dari surga. Makanya itulah harta. Kalau kau lihat, kau nggak disuruh mau kerja. Kalau kau masih disuruh-suruh, kau belum lihat dia. Kalau sampai kau lihat dia harta, nggak usah disuruh dia mau kerja. Kalau ada tanah dalamnya emas, boleh dikeduk, Anda nggak usah disuruh, bawa pancul keduk sendiri. See? Oke, kita sambut dia. Dia datang dengan orang sehat. Dia datang untuk mengampuni dosa, untuk terbuka. Soal keuangan, soal kesehatan, soal hubungan. Terus dia datang supaya melalui perjanjian dia memanggil orang-orang yang mau diajak jalan di sana. Kalau tidak mau dijak, dia tetap mengasihi. Tapi orang itu kehilangan rencana. Tapi kasihnya dapat hilang. Tapi dimulai dari pertolongan, pemulihan, kesembuhan dan mari kita sambut Natal. Namanya penasihat. Namanya ajaib. Bukan penasihat ajaib. Namanya counselor. Namanya wonderful, ajaib. Namanya raja dan namanya Allah yang berkuasa, raja damai, dia Mesias. Joyo-boyo bilang ratu adil. Dengan segala versi di tiap kepercayaan ada, tetapi nggak jelas. Hanya lewat bangsa Israel itu disingkapkan siapa dan dia lahir sebagai orang Yahudi.
Ayo, ada pengharapan yang indah, yang sakit, yang tidak dicintai, yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya tujuan. To show us the reason to live. Amin. Pada awalnya dia datang menjadi karena kita adalah alasan dia mau mati. Tapi setelah kita berjumpa, dia menjadi sebuah makna kasih. Kenapa kita untuk apa? Amin. Ayo kita tarik kedua.